Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat dari Gema Kebijaksanaan. Dan sebelumnya saya ucapkan kita saat ini adalah hari pertama memasuki tahun 2023, acara Gema Kebijaksanaan ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa untuk kita mengawali tahun 2023 ini. Ya, beliau ini seorang coach dan dosen ya. Saya akan coba jelaskan sedikit siapa beliau yang hadir hari ini. Beliau lahir di Pandeglang, Banten ya, dan profesi sekarang sebagai eksekutif dan bisnis coach dan kemudian dosen praktisi bidang manajemen strategi, transformasi korporasi dan bisnis, juga aktif mengajar di manajemen strategis program Magister Manajemen Universitas Bina Nusantara dan Magister Ekonomi Syariah, Institut Ekonomi Syariah Taskia, dan lebih dari 25 tahun juga membantu aktif di sejumlah korporasi dan bisnis sejak tahun 90 ya. Ini diantaranya banyak sekali nih perusahaannya ya. Pan Asia Research ya. Terus dari mana? Impact Integrated Control Florida USA, Citra Group, Mahaka Group, wah banyak nanti kalau saya sebutkan nggak ini ya. Dan beliau juga memimpin LBKN ya. Ini ya radio kalau tidak salah ya. Ini BUMN ini Perum LKBN Antara. Oh iya, Perum Antara ya. Antara sebagai direktur dan juga presidensi Organization Asia Pacific New Agency. Waduh, ini banyak memang beliau ini apa jabatannya ini ya. Baiklah, kalau ini saya sebutkan nanti kita tidak mulai. Tapi kita panggilkan orang yang luar biasa ini, Bapak Ahmad Mukhlis Yusuf. Selamat malam, Pak Mukhlis. Selamat malam, Kak Hari. Apa kabar? Izin saya panggil kakak aja ya, biar kita tetap muda. Oke lah. Oke, ya Kak. Selamat malam juga kakak-kakak semua yang hadir hari ini, ya. Yang sudah on cam atau yang masih off cam, yang masih dalam perjalanan. Salam kenal dari saya, ya. Ahmad Mukhlis Yusuf. Oke, baik Kak Mukhlis. Jadi hari ini kita akan bicara satu hal yang penting nih ya. Dan setelah Presiden kita Jokowi mengatakan sudah tidak ada lagi PPKM gitu ya. Tapi apa yang kita bisa belajar nih setelah pasca COVID yang ini? Nah, ini topik yang sangat menarik supaya memberi insight dan sesuatu hal yang baik buat kita ke depan jalannya ini ya. Mungkin dari kacamata Pak Mukhlis sudah pengalaman, jadi kurang lebih tahu nih. Silakan saya serahkan Pak Mukhlis. Makasih Kak Hari. Ayo teman-teman, kakak-kakak semua, berikan aplaus yang meriah kepada Kak Hari. Buat kamu, thank you. Saya lagi mencari apa namanya, suka ada namanya reaction. Wah, sebelah mana ini? Oh, ini dia reactionnya. Aduh. Tepuk tangan. Nah, tepuk tangannya kelihatan di kuning, saya nggak kelihatan itu. Iya. Maklum saya pakai laptop pinjaman ini. Oh. Oke. Teman-teman sekalian, salam kenal, salam bahagia, selamat tahun baru, dan yang paling penting energi baru, spirit baru, keinginan yang lebih mulia, lebih bisa memberikan dampak atau influence yang lebih baik dalam keluarga maupun dalam organisasi, lingkungan, dan kawan-kawan yang ada di sekitar Anda. Salam kenal teman-teman sekalian. Saya sedang berada di 5G Resort atau 5G Resort di satu kawasan dekat Caringin ke arah Sukabumi. Itu sekarang udah mulai banyak kegiatan-kegiatan di luar ruangan ya, atau udah mulai kegiatan-kegiatan workshop yang tertunda-tunda. Ya, Kak Hari ya. Ya, sekarang sudah mulai muncul ya. Kita pun ketemu di acara komunitas inspirasi. Ya, alhamdulillah aspirasi.
Jadi bagi Aspirasi. teman-teman yang senang menulis, yang senang menggali inspirasi, baik inspirasi dari orang lain maupun berbagi inspirasi dari diri sendiri, ada sebuah perkumpulan namanya Aspirasi, Ya. Asosiasi Penulis dan Inspirator Indonesia, yang sudah kurang lebih dari 6 tahun saya kira, sudah Wah, 7 berarti tahun itu. kamu nulis sudah lama di sana ya? Ya, sejak awal ketika kawan saya, Ko William Wijaya, Oke. itu kawan lama sejak 30 tahun yang lalu, lebih saya kira. Kami berkenalan tahun 85, itu berarti udah hampir. Wah, lama sekali ya. Ya, kami berkawan lama dan terus keep in touch. Beliau rupanya memilih bidang SDM, saya di bidang strategic management. Tapi pada akhirnya, itu kaitannya dengan perkenalan saya nih, kakak-kakak semua. Pada akhirnya setelah saya juga sempat tertarik pada bidang keuangan, bidang marketing, kemudian sempat juga di business process improvement. Jadi waktu bekerja di Impact Consulting Firm yang pusatnya di Florida itu, kami keluar masuk pabrik, industri dan sebagainya itu, Kak Hari. Dan itu lebih ke proses improvement, lebih ke aspek-aspek yang sifatnya ini ya, apa namanya, kontrol, manajemen dan sebagainya. Tapi ternyata membawa saya pada pertanyaan, untuk apa perusahaan itu diciptakan, untuk apa organisasi itu dibangun, kalau bukan untuk meng-create value dalam pengertian menebar atau menggali manfaat dan memberi manfaat lebih banyak untuk customer, untuk orang lain, dan untuk lingkungan. Jadi pencarian itulah yang akhirnya saya senang dengan berbagai bidang itu, tadinya di marketing, kemudian ke keuangan, kemudian masuk ke business process improvement. Pada akhirnya 10 tahun terakhir ini, Kak Hari, setelah 5 tahun dapat amanah memimpin transformasi sebuah perusahaan BUMN, namanya Perum LKBN Antara, itu lembaga kantor berita negara, yang kantornya itu di Jalan Merdeka Selatan ya. Ya, betul. Akhirnya saya menemukan ada passion saya di bidang people development, Kak Hari. Gitu. Jadi kayaknya ini asik nih karena membantu orang bertumbuh. Nah, itu. Dan ya, dan itu asik karena membahagiakan. Betul. Dan apa ya, melihat progres 3 bulan gitu setelah bisnis coaching 6 bulan gitu ya. Kemudian berdampak kepada kinerja, berdampak pada orang-orang di sekitarnya, rasanya itu menjadi sesuatu yang layak untuk dilanjutkan, dan itu juga sesuai dengan resolusi hidup saya untuk bisa punya makna yang lebih signifikan untuk orang lain. Gitu, Kak Hari. Nah, tapi kan ini luar biasa nih, 3 tahun terakhir. Ada goncangan yang luar biasa, dan tidak kebetulan nih, kebetulan saya kira, dan tidak ada yang kebetulan kan, Kak Hari ya? Presiden sudah mengumumkan PPKM sudah selesai. Artinya aktivitas kita udah bisa new normal itu dilanjutkan. Ya, normal kembali. Ya, dan nggak heran juga di resort ini juga banyak sekali peserta-peserta ataupun grup-grup yang lain yang sedang mengadakan workshop awal tahun, Kak Hari. Oh, oke, sedang ramai. Iya, sedang ada di beberapa ruangan ya. Saya tadi lihat ada ruangan sebelah, ruangan di atas. Artinya memang semua pada ingin berbenah, semua ingin memulai hari-hari yang lebih baik gitu 2023 ini. Makanya topik ini menjadi menarik. What can we learn from the COVID-19, and then what the lesson learned yang bisa kita gali sehingga kita bisa bagaikan pelaut, Kak Hari ya. Karena saya pernah menekuni bidang kelautan, bidang perikanan, jadi sering melewati rintangan-rintangan badai, Kak Hari, kakak-kakak semua, sering naik perahu.
Di Pengalaman tengah menarik. lautan itu, di tengah lautan, perahu kecil, perahu besar, kapal kecil, kapal besar, saya pernah alhamdulillah ngalamin terombang-ambing di lautan begitu, naik turun kena ombak. Dan ternyata lesson learned dari peristiwa itu adalah pelajaran dari para nelayan atau pelajaran dari para pelaut yang saya pernah tumpangi. Mereka mengatakan, peganglah kendalimu dengan apa ya, dengan apa istilahnya ya, yang nggak kencang juga, secukupnya, sehingga membuat kamu rileks untuk bisa mengendalikannya. Artinya pegangan-pegangan itu secukupnya, artinya akan ada, pokoknya bisa mencengkeram untuk tidak lepas, tapi tidak perlu terlalu tight sehingga kita tidak bisa melakukan manuver. Ya. Jadi ketika ada ombak, Kak Hari, ada ombak, ini pelajaran saya waktu di NTB ya, di NTB saya pernah juga terombang-ambing itu sang pelaut mengatakan, kan itu ombak tuh sampai 2-3 meter, lebih dari 3 meter. Dia bilang, hadapkan apa ya namanya, kemudimu ke arah hempasan ombak yang tertinggi. Iya. Jadi kalau ada masalah ya hadapi, kira-kira gitulah pesannya. Betul. Jadi pelajaran dari menghadapi goncangan itu adalah ada masalah besar, masalah yang terbesar yang kita pilih untuk kita selesaikan. Kan ada Pareto kan, banyak problem kan? Iya. Tapi pemimpin diajari atau pemimpin belajar bagaimana memilih mana yang harus dipikirkan, mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita hadapi. Nah, dari pengalaman itu membekas sekali, karena itu pengalaman yang saya ingat karena banyak pengalaman perjalanan laut yang saya jalani karena saya senang jalan-jalan begitu. Biasanya saya nggak bawa keluarga. Biasanya kalau untuk yang beresiko begitu. Tapi khusus yang di NTB, saya ajak anak dan istri saya. Jadi mereka itu di belakang itu kan nggak pernah sebelumnya. Biar merasakan gitu ya. Iya, merasakan. Jadi akhirnya sampai hari ini anak saya terutama, kalau saya ajak ke pantai lagi, dia bilang, ntar aja Pak. Agak trauma. Kalau saya sih udah kembali ke laut. Nggak lama kemudian setelah kejadian itu, saya udah kembali lagi. Tapi anak saya terutama, kalau saya ajak, yuk kita liburan ke laut atau ke pantai, anak saya lebih senang mendingan ke gunung aja. Mendingan ke pegunungan. Oke, what I'm trying to say, teman-teman, kakak-kakak semua, Kak Hari, adalah problem is always exist, dan we cannot hide from the crisis, from the turbulence. We have to face it, we have to solve it, we have to define the problem, we have to generate alternative to solve the problem, and then we are responsible in our own. Jadi itu pesan yang ingin saya sampaikan, lesson learn pertama, dan itu artinya Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha bijaksana memberikan masalah itu tidak mungkin di luar kemampuan kita. Itu dalam kitab suci dinyatakan. Apa namanya, Tuhan memberikan beban sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ada masalah, hadapi dan berpeganglah pada apa yang ia sudah arahkan atau guide ya, sehingga kita bisa yakin pertolongannya selalu ada dan selalu ada di dalam situasi yang kita perlukan. Baik, kakak-kakak, topik hari ini saya sedikit modifikasi dari topik yang ada dalam undangan ya, menjadi praktek transformasi korporasi. Jadi udah langsung ke kalimat aktifnya nih Kak Hari. Jadi transformasi korporasi pasca COVID. Jadi kita melakukan transformasi dari lesson learned kemarin. Karena beberapa coach saya Kak Hari, saya menemani beberapa coach ya pada saat COVID itu, ternyata bukan yang besar yang bertahan, tetapi betul yang dibilang oleh banyak orang bijak, the most
adaptable ya, yang adaptif lah, yang bertahan. Jadi ada beberapa yang adaptif selama COVID, misalnya digitalisasi ke hari. Digitalisasi adaptif, dia belajar bagaimana memanfaatkan teknologi, masih bisa mengontrol dengan Internet of Things misalnya, bagaimana bisa tetap melihat pabriknya, bisa melihat kebunnya, bisa rapat koordinasi dengan tim di lapangan meskipun nggak ada di kebun, tapi masih bisa mengontrol penanaman, bisa mengontrol peternakan, bisa mengontrol berbagai proses produksi dalam pabrik. Jadi emang teknologi yang memungkinkan. Akhirnya kita sudah ngelihat dalam 3 tahun ini ada yang namanya the winner ya, the winner dari sisi sektor-sektor yang bertahan pasca COVID. Ada pertanian, tapi juga pertaniannya bukan pertanian semata-mata nanam, tapi juga creating value, nilai tambah. Ada frozen, ya kan, frozen, produk pertanian frozen kan. Sudah. Kemudian ikan frozen, sapi domba frozen kan, itu kan teknologi tuh, sehingga akhirnya bisa bertahan sehingga tidak busuk. Ingat kan, kalau udah busuk harganya turun, tapi dengan teknologi, dengan adaptasi terhadap teknologi, ternyata bisa frozen. Dan akhirnya selama COVID, yang bisa melihat peluang ini akhirnya bikin bisnis frozen food, kan gitu ya, Kak Ari? Jadi banyak teman-teman saya yang memulai bisnis pada saat COVID. Karena kena PHK atau kena rasionalisasi, akhirnya berbisnis. Ada yang berbisnis GoFood atau GrabFood, ada yang berbisnis pokoknya yang frozen food, yang sifatnya menyiasati kondisi karena situasi yang tidak bisa bertemu itu. Jadi 3 tahun ini saya banyak menemani coaching Kak Hari yang bertahan dengan adaptability itu. Juga beberapa kawan-kawan yang lain yang shifting produk atau bisnis ya, yang tadinya bisnisnya brick and mortar, kemudian mereka bertransformasi dengan menggunakan click and respond, gitu Kak Hari. Dari brick and click, brick itu kan tembok ya, brick and mortar, mortar itu ya itu bangunan-bangunan gitu ya, menjadi click and respond. Jadi bagaimana supaya ada dalam website, ada dalam platform, kemudian ada yang kirim, tinggal di GoPay atau tinggal transfer, diverifikasi, uangnya udah masuk, dikirim, kan gitu. Itu yang saya lihat, sehingga akhirnya kita survive. Alhamdulillah, we survive, dan kita lanjutkan hidup kita, membangun Indonesia yang kita cita-citakan, membangun keluarga yang yang indah ya untuk kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya, mewujudkan versi terbaik diri kita yang Tuhan berikan. Tuhan ini kan memberikan anugerah yang luar biasa pada semua orang. Kita semua ya, kakak-kakak, sahabat-sahabat semuanya, Tuhan memberikan yang terbaik. Setiap orang itu the best versi, unik. Setiap orang itu istimewa. Sekarang bagaimana kita mewujudkan versi terbaik dari setiap orang atau dari keistimewaan kita masing-masing. Saya kira itu yang kemudian membuat saya tetap bersemangat Kak Hari menekuni professional coach, karena saya bisa membantu coaching untuk bisa mewujudkan versi yang terbaik yang dia inginkan. Gitu Kak Hari. Kenapa saya ambil lisensi coaching sejak tahun 2000 berapa ya? Pokoknya sudah hampir 10 tahun ini, setelah sebelumnya saya jadi coaching. Jadi saya coaching dari coach saya namanya Herman Susanto. Beliau adalah coach dari Action Coach. Saya adalah coachingnya beliau. Nah, waktu saya memimpin BUMN itu, saya di-coach oleh beliau. Selesai saya memimpin LKBN Antara itu, saya kemudian merasa ini cocok kayaknya untuk saya jalankan juga gitu. Akhirnya saya izin, Coach Herman, saya mau belajar juga deh. Kayaknya asik bisa menemani banyak orang untuk improve, untuk lebih baik, untuk bisa mewujudkan versi terbaik dari dirinya. Begitu Kak Hari. Ya, menemukan passion ya, ikigai kalau orang Jepang ya. Iya.
Itu dalam buku Ikigai kan asik tuh, menggambarkan kombinasi antara berbagai hal ya, dan ternyata itu membuat kita bisa melakukan sesuatu dengan happy, dengan asik, tetapi juga memang menjadi passion. Nah, teman-teman, topik yang saya sampaikan ini seperti yang ada dalam ini ya. Mari kita lihat, tampilkan semua. Oke, ini saya ini dulu nih disclaimer teman-teman. Saya waktu tahun 2016 saya kena stroke, Kak Hari. Dan itu karena dugaan saya, karena saya kurang disiplin. Saya senang menikmati makanan enak-enak, kayak kepiting, apa namanya ya, kepiting yang saya suka. Oh ini cumi, ikan cumi. Terus kalau kopi itu pakai gula dan sering begadang. Padahal saya nggak merokok. Nah 2016 saya kena stroke dan alhamdulillah tertolong ya, istri saya bawa ke rumah sakit. Kemudian saya juga dapat treatment ini namanya DSA karena pecah pembuluh darah dan banyak memori-memori yang inilah apa namanya terganggu. Tetapi kemudian saya alhamdulillah selamat dan kemudian saya pelan-pelan pemulihan dan mengingat kembali memori-memori yang sempat ya banyak yang lupa juga tuh Kak Hari. Oh, gitu ya. Untung selalu ingat istri dan keluarga. Karena istri saya nanya, saya siapa? Oh, gitu. Iya, karena beberapa yang lain lupa. Keluar rumah sakit lupa istrinya ini ya? Enggak, kalau istri ingat, alhamdulillah. Oh iya. Iya, makanya istri saya bilang, alhamdulillah, yang lain mungkin lupa, tapi sama istri malah saya tambahin nama istri saya sambil saya tulis, saya kasih ini. Istri saya kan namanya Anis. Ya. Saya bilang, ini siapa? Saya bilang, Anis Gelis. Gelis itu cantik. Iya. Bahasa Sunda ya. Iya, jadi akhirnya istri saya bilang, wah alhamdulillah nggak lupa katanya. Nah, itulah resolusi ini saya tulis Kak Hari. Ya. Setelah saya recover ya, dan kemudian bisa beraktivitas kembali, saya ubah kebiasaan saya Kak Hari. Dan teman-teman, akhirnya saya sudah mengurangi atau bahkan membatasi mengkonsumsi gula. Kopi tanpa gula emang pahit, tapi asik, enak. Teh tanpa gula emang pahit, maksudnya emang nggak manis, tapi ternyata lama-lama asik. Kemudian tidak menikmati cumi, tidak menikmati kepiting juga nggak apa-apa, ternyata masih banyak ikan yang lain. Terus saya juga lebih jalan pagi, pokoknya banyak jalan lah. Bahkan saya sekarang pengguna apa ya namanya KRL, kereta, kan asik sekarang itu keretanya, bersih dan jadwalnya banyak ya. Jadi sekarang saya sampai ada satu waktu kendaraan saya jarang saya pakai. Kami ada kendaraan yang biasa saya pakai, jarang saya pakai. Akhirnya saya jual. Sekarang saya pribadi nggak punya kendaraan kecuali untuk keluarga ya, istri saya. Artinya saya sekarang banyak menggunakan public transportation Kak Hari dan saya banyak jalan. Bagus ya. Dan itu dampaknya kolesterol yang tadi yang mendekati 300 Kak Hari waktu kena stroke itu menjadi jauh lebih rendah dan sekarang ini jauh di bawah 200. Udah stabil. Good. Itu artinya ternyata memang nanti kakak-kakak semua selain Ikigai ya, hasil riset Ikigai itu di satu daerah di Jepang, itu bukunya Ikigai yang menggambarkan passion, purpose, dan sebagainya. Satu lagi yang saya sarankan teman-teman bisa membaca, yang saya sangat impress terkait dengan ini, apa namanya, apa yang membuat kita bisa grit ya, grit itu Angela Duckworth kalau nggak salah, itu menulis tentang bagaimana passion dan perseverance, semangat dan ketekunan. Dan satu lagi yang saya juga sarankan untuk personal development,
ini apa namanya yang sekarang yang langkah-langkah kecil itu perbaikan. Oh iya, Apa namanya? Atomic. Atomic Habit. Ya, Atomic Habit. Nah, Atomic Habit. Nah, itu kakak-kakak semua 3 ya, buku yang saya ingin berbagi karena itu asik banget. Dan itu saya baca pada saat pemulihan stroke itu, Kak Hari. oke, Jadi itu good. sangat membantu Ya, yang disebut dengan tadi yang langkah-langkah kecil itu salah ya, satunya itu jalan pagi, ah, ya, eh, apa ya istilahnya langkah-langkah kecil perbaikan-perbaikan atomic habit itu saya lakukan jalan pagi, jalan kaki, ah, ya nggak terasa kan perubahannya. betul. Kemudian hal-hal yang tidak tidak revolusioner gitu loh, tapi dilakukan aja, jalanin keringetan, Ah, kemudian nggak begadang lagi. Jadi hal-hal yang atomik ya, dan ternyata kolesterol turun tuh ke hari. oke. Stabil, alhamdulillah. Sekarang saya alhamdulillah bisa lari 5 kilo, 10 kilo itu tanpa berhenti. Bukan karena apa latihan dilatih oleh seorang trainer, tapi memang badan saya lebih ringan, bukan lebih ringan, lebih asik lah, lebih nggak pernah sakit kepala lagi. Kalau hujan dulu suka sakit kepala, kena hujan. Sakit kepala dulu itu. Bahkan istri saya suka heran kok kehujanan sebentar langsung flu katanya. Dulu gitu. Sekarang alhamdulillah kena hujan malah seneng karena jadi hujan-hujanan. Karena Hujan. hujan-hujan. Nah itu kakak-kakak saya tulis nih 2016 membantu tumbuh dan berkembangnya para pemimpin generasi baru. UMKM, bisnis ya, BUMN, swasta, koperasi dan organisasi nirlaba. Kan banyak yayasan Kak Hari, yayasan atau lembaga-lembaga sosial ya yang bersemangat, berintegritas, kompeten dan berjejaring dalam ekosistem bisnis halal yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan dan berdaya saing. Jadi saya sekarang sering melakukan pro bono coaching Kak Hari Oke, untuk good. ya pro bono untuk mereka, dan ya rezeki datang sendiri, udah just do it aja. Nah, Rezeki mah akan datang pada waktunya, iya, betul. Jadi Tuhan itu tidak pernah salah dan tidak pernah telat memberikan rezeki saat Benar. diperlukan. Betul nggak Kak Hari? Saat kita perlukan ada, Datang. datang. Pokoknya just do it, udah lakukan aja dengan senang hati, membantu atau menolong, udah, dan nanti Tuhan yang akan mengatur pada waktunya. Kita perlukan, ingin perjalanan kemana, tiba-tiba aja tuh. Saya masih ingat ya, satu waktu Ya. saya tuh udah lama nggak umroh gitu. Umroh Hmm, itu perjalanan haji kecil lah ya, yang saya alhamdulillah sudah haji dengan istri, tapi umroh tuh perjalanan yang tidak wajib ya, sunnah. Tapi ya, baru baru aja begitu. Kemudian saya sholat duha gitu, sholat bangun ya, pagi-pagi ya. ya. Nggak, pas nyampe di pertemuan ditelepon lah oleh seseorang, teman saya ini mau nikahin anaknya, nikahinnya di Mekah. Dia Hmm, bilang, Kang Mukhlis, tolong jadi saksi katanya, pasti jadi saksi kebetulan. pernikahan. Iya, dan semua ongkos ditanggung gitu. Oh, Bayangin. Nah, peristiwa-peristiwa itu menggambarkan betapa ya udah memang alam semesta itu merespon ya, dan itu Tuhan itu begitu dekat ya Kari ya, dalam setiap keyakinan agama apapun yang saya yakini, mengajarkan kita kebaikan dan mengajarkan kita agar selalu thanks God gitu, ya, bersyukur, ya, being grateful, karena janjinya memang tidak pernah telat dan nggak pernah ingkar janji. ya, Bahkan kalau di dalam Al-Quran dikatakan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum innaka adabi lasadid. Jadi memang siapa yang bersyukur, aku tambahkan nikmatnya, begitu Kak Hari. Jadi ya, memang alhamdulillah aja, alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun alhamdulillah, karena tanda bersyukur itulah yang kemudian mendatangkan pertolongannya yang lebih besar. Nah, inilah. Jadi memang saya tulis ini 2016 nih Kak Hari. Berarti kan 6 tahun yang lalu ya. Bukan pasca, saat-saat pemulihan stroke ini.
Saya pengen ya Tuhan beri kesempatan saya untuk bisa membantu UMKM, BUMN, swasta, koperasi, dan kemudian saya ambil lisensi coach gitu Kak Ari. Yang apa namanya 6 tahun yang lalu. Nah, sebelum kita lanjutkan, kakak-kakak, teman-teman yang lain supaya kita interaktif, yang mau menyampaikan pertanyaan atau statement, boleh raise hand aja, raise hand atau di chat ya, atau di chat. Izin ke Kak Hari ya, di chat. Nanti saya dibantu ya Kak Hari ya kalau ada pertanyaan ya. Baik, baik. Ini saya mulai ada satu kata-kata yang menarik. Nah ini, years end is neither an end nor a beginner, but a going on with all the wisdom that experience can instill in us. Jadi teman-teman, awal tahun atau akhir tahun itu kan hanya penanggalan saja, tapi dia membantu kita untuk selalu melihat what we did in the past ya, last year, and what can we do better this year. Jadi selalu memang Tuhan memberikan waktu itu untuk merenung setiap hari, setiap saat akhir tahun, bahkan nanti mau tidur. Banyak riwayat Kak Hari menceritakan orang-orang hebat itu sebelum tidur dia bersyukur, dia peluk istri, peluk anak, peluk orang-orang yang dia sayangi, say thank you for today. Sebelum, dan tentunya kita wajib bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita telah diberikan kesempatan untuk menjalani hidup yang precious. Nah, minta kepadanya agar dibangunkan, dijaga tidur untuk kemudian bisa bangun besok dan selanjutnya untuk bisa berbuat lebih baik. Begitu pas bangun juga sama, grateful. Alhamdulillah kau berikan kesempatan aku untuk bangun kembali. Karena kan sebenarnya tidur itu kan sebenarnya kita ya ini memang walau alam ya, banyak yang tidak bangun lagi kan Kak Hari ya. Ya. Berita COVID ini membuktikan itu. Kita banyak kehilangan teman, saudara, dan itu kejadiannya tidak mesti nunggu siang dan nunggu malam. Seringkali terjadi pagi hari, nggak bangun lagi. Dan ini luar biasa. Jadi memang kalau udah mau tidur ya udah. Ya Allah, ampuni aku, ampuni atas segala khilafku, hanya Engkau satu-satunya yang senantiasa pintunya terbuka untuk memberikan ampunan dan maaf kepada hamba-Mu ini. Beri kesempatan aku untuk bangun pagi besok untuk menjemput hari-Mu dan memperbaiki semua yang masih perlu aku perbaiki hari ini. Beri kesempatan aku untuk hidup lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita melakukan itu terus dan terus-menerus, maka ini pergantian tahun is a time to evaluate. Apa yang kita lakukan kemarin, mana yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita sempurnakan, dan sebagainya. Nah, saya ingin mengajak teman-teman, kenapa kita perlu menciptakan sense bahwa kita bisa nggak bangun pagi. Kita perlu, kalau dalam ini pesan yang bijaksana dari baginda Nabi Muhammad, Kak Hari ya, beliau mengatakan, beribadahlah seolah-olah engkau akan mati besok. Dan berbuat baik, pokoknya seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Jadi kalau kita sedang berusaha, sedang berbisnis nih, lakukan yang terbaik, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Nah, tapi juga saat kita mau ada persepuluhan atau mau berbagi, nolong orang, sedekah, lakukan seolah-olah engkau akan mati besok. Ya. Jadi, kalau mindsetnya begitu, maka udah. Hidup ini ya begitu. Sebab kalau hidup kita merasa, udahlah tenang aja, besok juga masih ada. Nah ini, seperti ini gambar nih. Nggak tumbuh nih. Kalau pohonnya di bawah nggak tumbuh. Karena kita merasa besok masih ada. Akhirnya, kita tidak berusaha untuk memperbaiki. Kita tidak berusaha untuk lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Jadi, ini kata-kata yang menarik.
kata Peter Drucker ya, yang saya kagumi ya. Sejak tahun 90 saya banyak membaca buku-buku Peter Drucker. Beliau udah meninggal. Beliau mengatakan the greatest danger in time of turbulence. Jadi COVID ini, kalau kita sebut sebagai turbulensi, menurut istilah atau statementnya Peter Drucker menarik. The greatest danger, jadi bahaya terbesar dari waktu krisis in turbulence is not the turbulence. Jadi bukan turbulennya itu yang berbahaya katanya, tetapi it is to act with yesterday logic. Jadi yang berbahaya itu kalau kita menyikapi masalah hari ini dengan logik yang kemarin. Bayangkan kalau kita melakukan cara-cara yang sama dengan kemarin, kita nggak survive dengan COVID ini. Tapi kan physical distancing, kemudian kita juga rajin cuci tangan, itu kan baru kemarin kita pelajari dan sekarang nggak berubah juga. Kita sekarang udah biasa tuh cuci tangan, kemudian physical distancing, pokoknya walaupun udah masker tapi tetap aja kita ya cuci tangan juga gitu, untuk pakai air, pakai sabun yang mengalir kan gitu. Itu kebiasaan yang sudah akhirnya membangun kebiasaan baru dan lebih asik ternyata. Badan kita lebih, tangan kita lebih bersih dan kita bisa meluk istri, meluk anak dengan kapan saja. Kalau dulu kan kita juga harus cuci tangan juga, tetapi lupa cuci tangan kan saat kita meluk istri atau meluk anak atau meluk keluarga dan sebagainya. It is not time. Jadi memang lagi-lagi it is not the turbulence, it is to act with yesterday logic. Ini Peter Drucker mengatakan, jadi kita berpikir presence, moment with presence logic. Jadi hari ini kita happy karena itu adalah gift yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mengoptimalkan potensi yang Dia berikan. Nah ini dia, krisis juga mengajarkan bahwa namanya agile ya, gesit. Jadi kenapa kita perlu transformasi? Karena agility ini diajarkan selama COVID ini. Yang agile yang bertahan. Dan kita harus melihat masa depan panjang gitu. Jadi seperti kereta ini, kalau kita tidak melihat ke depan, kita akan merasa perjalanan akan baik-baik saja. Tapi kalau ternyata ada kejadian, ada gempa dan sebagainya, ya kita harus melihat perjalanan kita akan kemana dan kita harus cek di depan ada apa. Sama dalam COVID ini, kita jadi harus mengecek rencana besok bagaimana. Jadi kita akhirnya lebih peduli pada masa depan. Kita lebih peduli pendidikan anak kita bagaimana, gaji karyawan bagaimana. Berarti kita harus membuat perencanaan, costing bagaimana. Jadi pesan dari COVID juga adalah kita lebih aware bahwa masa depan itu penting, tetapi hari ini adalah lebih penting. Karena hari ini kita harus mengatur cash flow, mengatur semuanya, sesuatu yang bisa kita jangkau. Nah, COVID telah mengajarkan ini ya, teman-teman semua. Ternyata ada sektor-sektor yang bertahan. Ada sektor-sektor yang the winner. Perikanan, peternakan, kesehatan, teknologi informasi, itu the winner. Dan ternyata itu juga bukan given. Kenapa the winner? Karena itu kebutuhan esensial. Ya, Kari ya. Kebutuhan esensial. Tapi banyak provider kebutuhan esensial juga nggak maju-maju kalau dia tidak bertransformasi ke digital kemarin selama COVID. Jadi memang perikanan, peternakan, pangan are essential product. Tetapi banyak pebisnis makanan, kesehatan yang juga tidak tumbuh pada saat itu karena mereka kemudian tidak memanfaatkan peluang di mana kemarin digitalisasi itu menjadi keniscayaan. Jadi gambar ini menunjukkan COVID mengajarkan kita, meskipun di sektor yang sama, kalau kita nggak agile, nggak jernih, nggak gesit, maka kita bukan pemenang atau kita bukan orang yang bisa memanfaatkan momentum itu untuk kebaikan usaha kita di masa depan. Nah, teman-teman, ini kisah hidup saya, kisah hidup semua. Masalah korporasi bisa datang kapan saja. Apa pelajaran dari pandemi COVID-19? Kesuksesan adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan.
apa pilihan kita sebagai pengelola korporasi dan bisnis. Jadi dari COVID ini kita diajarkan ternyata kita harus be ready. Being ready, Kak Hari, untuk situasi krisis kapanpun. Artinya apa? Manajemen resiko, Kak Hari. Kita definisikan asesmen, risk profile yang kita hadapi, resiko-resiko operasional, resiko pasar, kita identifikasi, kemudian kita mitigasi. Jadi intinya korporasi dan bisnis perlu belajar dampak COVID adalah kita lebih bijak untuk tidak jor-joran, Hari. Selalu punya langkah-langkah contingency plan. Selalu punya namanya risk management. Termasuk juga selalu terbuka terhadap input-input atau masukan dari orang-orang yang kita bersama-sama. Nah ini saya kira silakan dipelajari beberapa lesson learn ya. Bahkan saya banyak ketemu dengan pelaku-pelaku ini, mereka bertahan karena mereka digitalisasi dan era baru ternyata ancaman is exist ya, tetapi bagaimana kita memanfaatkan. Kalau dalam aksara atau dalam bahasa Tionghoa kan Mandarin ya, ada namanya Weiji ya, Kak Hari ya. Weiji. Ya. Bahwa yang namanya krisis itu maknanya kan selain ancaman atau bahaya, bisa juga peluang. Begitu Kak ya? Betul. Jadi mereka yang bisa melihat krisis ini peluang, malah kemarin tumbuh selama COVID ini. Ya. Tapi mereka yang menganggap ini sebagai kiamat, dia akan mengurung diri dan kemudian tidak kreatif memanfaatkan peluang digitalisasi. Nah, teman-teman, jadi being kreatif. Nah ini, saya kebetulan beberapa kali diundang oleh Bluebird, Kak Hari. Ya. Kebetulan HR Director Bluebird itu saya kenal, namanya Kak Pambudi. Saya diundang ke Bluebird. Dan ternyata Bluebird juga awalnya kan protes kan. Ingat nggak demo pengemudi taksi kan? Mereka bikin platform sendiri namanya My Bluebird ya. Bluebird ya. Tapi kan kemudian mereka adopsi kerjasama. Ya. Sekarang di Gojek ada namanya Go Bluebird. Ya. Artinya nggak usah, udahlah kalau memang kita bisa bekerja sama, kerjasama aja gitu. Hidup ini bisa berbagi kok gitu. Dan dengan cara begitu maka Bluebird bertahan. Coba kalau Bluebird ngotot, nggak mau pakai aplikasi, bikin sendiri, maka dia akan terambil marketnya oleh online itu secara drastis. Tapi dengan dia beradaptasi, kemudian dia malah membuka diri, kerjasama dengan Bluebird, dengan Gojek, dan akhirnya terjadilah hari ini. Saya diundang ke Mampang ya beberapa kali, dan ternyata asik gitu, karena ternyata mereka punya sekarang ini Chief Digital Officer. Kan lucu, bukan lucu, menarik ya. Perusahaan taksi punya Chief Digital Officer. Ternyata sekarang Kak Hari bisa punya pembayaran, bisa pakai QR code di taksi, bisa, pokoknya sekarang ini bahkan keamanan para pengemudi juga luar biasa karena kan semuanya bisa di tracking. Ya. Jadi para pengemudi merasa lebih nyaman dan mereka merasa perusahaan telah memberikan yang terbaik buat mereka. Dan akhirnya tingkat SDM yang pindah itu sangat rendah sekali. Bahkan banyak yang pengemudi Bluebird yang tadinya sudah ke online, balik lagi. Gitu, Kak Hari? Balik lagi untuk menjadi pengemudi Bluebird. Ini karena mereka open-mindedness dan mereka terbuka terhadap perubahan-perubahan yang perlu mereka lakukan. Saya kira ini silakan dibaca. Apa yang penting di masa depan, intinya adalah teknologi keniscayaan, gunakan itu karena era ke depan ini VUCA, volatility, uncertainty, kemudian itu menggambarkan bahwa perubahan-perubahan itu tidak bisa diprediksi, nggak bisa diprediksi, uncertainty ya, tidak bisa diprediksi. Nah ini beberapa teman-teman, satu catatan buat teman-teman semua, bahwa ternyata keahlian di masa depan itu juga bisa berkembang. Sekarang ini bagaimana kita bisa membangun social skill, kemudian juga list milenial ya. Karena ternyata dengan kita banyak
mendengar dengan mereka, ide-ide yang mereka muncul bisa sangat menolong bisnis kita. Silakan teman-teman, jadi depan eranya bukan era I am the one who can solve any problem, but I am available to be with you, to grow with you, to solve the problem with you. Jadi pemimpin yang membuka tangan dan hatinya, matanya. Wah, terpental. Oh, maaf, Hari terputus ya? ya terputus ya. Baik, saya kira itu sebagai pengantar. Ya, sebagai pengantar, monggo kalau ada pertanyaan, ya, silahkan kakak-kakak. Ya, mungkin sambil menunggu, barangkali mungkin saya dulu ya, Kak Muklis ya. Silahkan. Ya. Oke, ini sesuatu hal yang memang sangat menarik ini yang disampaikan Kak Muklis ini berdasarkan satu pengalaman, satu coaching yang sedang dilakukan gitu ya. Jadi sehingga Kak Muklis banyak memahami tentang apa-apa yang terjadi di dalam kondisi di korporasi gitu. Nah, mungkin satu hal yang penting yang kita mau lihat ini, Kak Muklis. Sekarang mungkin bagi orang-orang kan mereka kan melihat bahwa masa depan ini sepertinya sudah mengarah kepada teknologi gitu ya, teknologi. Nah, tetapi kalau dilihat dari banyak juga company ini mereka masih menunggu gitu. Artinya mereka masih dengan tradisional, masih penjualan dengan seperti yang biasa. Nah, caranya bagaimana supaya mereka aware bahwa ini loh, sekarang kita bertransformasi gitu. Kalau pengalaman dari kamu, Klis, gimana kira-kira? Ya, namanya ini, Kak Hari, sense of urgency ya. Kalau dalam change management itu memang tahap pertama yang harus dibangun itu sense of urgency. Jadi bahwa membangun situasi krisis kira-kira gitulah Kak Hari. Dan itu bisa dengan story, dengan melihat benchmark begitu, atau kita mengunjungi satu industri lain. Jadi open mind, dari open mind membuka pikiran, open eyes, membuka mata dulu, membuka pikiran, membuka mata, open eyes, open mind. Pikiran terbuka, kemudian open will. Open will itu artinya dengan bergerak gitu. Jadi memang yang perlu dibangun sense of sense of crisis Kak Hari. Dengan cara mendengar, belajar, melihat, dan itu terjadi pada Nokia. Masih ingat ya Kak Hari? Kita dulu pakai HP Nokia kan? Iya, betul. Yang tadi Nokia itu kan profitability pun, return on asset return on investment pokoknya kinerja keuangannya oke. Nah, tapi kan itu bukan jaminan gitu, karena kemudian teknologi bisa berubah. Nah, makanya dalam change management ini namanya kita bisa mengajak semua nih Kak Hari untuk selalu open mind, open eyes, and then insya Allah open will. Jadi memang sense of urgency atau situasi krisis harus tetap dibangun, dan itu melalui selalu melihat bahwa industri bisa bertahan atau bisa tiba-tiba berhenti hanya gara-gara kita tidak melihat ada yang sedang berubah di sekitar kita, karena teknologi, karena ada situasi pandemik atau situasi-situasi yang tidak kita perkirakan. Jadi memang urgensi itu yang harus dibangun, Kak Hari. Oke. Dan jadi supaya dia bisa mendapatkan suatu urgensi bahwa ini ada hal penting gitu ya, kamu Klis ya? Iya, betul. Apa yang mendorong supaya dia tuh bahwa ini dia sadar bahwa inilah yang harus urgensi inilah yang harus dia betul-betul untuk bisa menjadi satu perubahan change.
Kalau saya, Kak Hari, sering mengajak mereka melihat industri ya, rihlah atau jalan melihat situasi yang bisa terjadi pada organisasi kita dengan belajar dari apa namanya, dari masalah yang terjadi di organisasi lain. Itu kita sama-sama ada sesi learning forum gitu, Kak Hari. Kalau saya sering ngajak teman-teman jangan berhenti untuk terus tumbuh. Kan Stephen Covey masih ingat ya mengatakan sharpening the saw katanya. Oh ya, the sharpening. Asahlah gergaji. Iya, asahlah gergaji. Karena ternyata ini kan sangat sederhana. Sebuah gergaji yang tajam itu bisa memotong satu apa istilahnya, satu pohon satu hari. Tapi kemudian hari kedua mulai sulit, ketiga semakin sulit, dan akhirnya nggak bisa lagi karena tadi kita lupa mengasah gergaji kita, mengasah kapak kita dalam konteks yang ada, dalam konteks sekarang ini knowledge kita tidak mengupdate, tiba-tiba kita nggak relevan. Kak Hari, saya kan ada kelas di BINUS ya. BINUS itu saya dari tahun berapa ya? 2004 saya mengajar strategic management di pasca sarjana BINUS. Itu dari dulu saya lihat foundernya namanya Ibu Widya, sudah meninggal, mendiang Ibu Widya, itu selalu terbuka gitu. Jadi kita tuh selalu dikumpulin tiap 6 bulan. Beliau mendengarkan, kemudian beliau juga selalu kita sambil makan. Kan sebelum mengajar 6:30 malam, kadang-kadang beliau keliling gitu. Listen. Dan beliau ketika meninggalnya tahun 2006 ya, saya juga mengantar pemakamannya ke San Diego Hill. Ibu Widya ini sudah membangun sistem quality management, jadi sistem berbasis ISO, kemudian juga beliau juga dengan timnya mendorong agar akreditasi internasional. Saat yang lain masih akreditasinya nasional, BINUS sudah berpikirnya akreditasi internasional, dan pemanfaatan teknologi luar biasa. Bagaimana mengubah dari sekolah IT menjadi sekolah bisnis. Dulu masternya itu master IT banyaknya. Diubah tahun 2006 itu positioningnya menjadi master sekolah bisnis, jadi BINUS Business School, program pascanya. Dan itu ternyata membuat keputusan yang tidak mudah, tapi ternyata membuat sekarang kan BINUS menjadi salah satu kampus top 10 ya, top 10 dalam, dan perusahaan kampus swasta yang banyak menjadi pilihan. Mahasiswanya luar biasa, banyak sekali. Itu yang sekarang juga spirit yang sama sedang terjadi di kampus Taskia. Jadi kalau yang BINUS itu karena saya lama di sana, apa namanya, luar biasa ya, belajar dari pengalaman berapa tahun ya, hampir 20 tahun saya. 18 tahun saya di sana. Nah, sekarang saya membantu teman saya nih yang sedang membangun Institut Ekonomi Islam Taskia. Itu sedang berbenah. Sudah belajar mengadopsi ISO 10 tahun yang lalu. Kemudian sekarang udah mulai juga sedang mencicil akreditasi internasional. Kemudian sedang berbenah. Bahkan rektor yang baru terpilih kemarin, minggu lalu, umurnya baru 35, Kak Hari. Masih muda ya? Iya, masih muda. Iya, itu kebetulan ketua panselnya saya diamanai sebagai ketua pansel. Kita mencari yang agile, yang for the future gitu, untuk mendengarkan zilenial, mendengarkan generasi Z, belajar. Ini Kak Hari punya putra berapa tahun usia? 23. Hampir sama dengan usia anak saya. Itu kan generasi Z kan? Z, ya. Coba selama COVID, dia merasa kesulitan nggak? Iya. Awalnya kesulitan, tapi lama-lama ternyata dia bisa survive. Dia adaptif kan? Betul. Itu yang kita lihat pada generasi zilenial. Karena mereka saya pernah ke pabrik Samsung ya di Korea tahun 2009. Itu mereka memang mereka udah merancang teknologi yang bisa merasakan
kebutuhan-kebutuhan yang berbasis data ini. Jadi luar biasa. Jadi dengan kata lain, Kak Hari, pengalaman COVID dan pengalaman kita semua nih, intinya kita perlu membangun dari dalam, inside out. Kemampuan seseorang untuk memilih itu tidak dengan ditutupi matanya, tapi dilatih bentengnya, dilatih pertahanan tubuhnya untuk kemudian memilih mana yang baik, mana yang tepat untuk dia pilih, untuk dia tonton, untuk dia nikmati sebagai tontonan dan sebagainya. Jadi Kak Hari, anak di generasi zilenial ini bukan dengan ditunjuk-tunjuk gitu, bukan dengan telling, tapi dengan pendekatan coaching, menurut saya. Betul. Nggak juga diomelin gitu sekarang. Betul, tapi ajak dia mendefinisikan masalah. Dengerin, tanya, sampai dia ngambil keputusan. Kemudian tapi kita jagain, yuk, since you have chosen your own decision, kita tanya, how you maintain the responsibility, how you maintain, tanya lagi gitu. Oke, dicek tiap pagi sore, how you maintain the accountability. Jadi metode-metode ini menurut saya lebih asik gitu. Dan ternyata kata anak saya, kata istri dan anak saya sekarang udah ini katanya, udah lebih mau mendengar katanya dibandingkan dulu. Gitu Kak Hari. Baik, oke, terima kasih nih Pak Muri, satu insight yang menarik sebetulnya malam hari ini ya. Cuma waktu kita yang akan memisahkan. Kelihatannya padahal begitu banyak sebetulnya kita bisa dapat pelajaran ini setelah ini dari pengalaman kamu Klis dengan banyak klien yang ditangani dan perjalanan kamu Klis. Tapi ya kita nggak bisa panjang-panjang ini Pak. Okay. Baik, terima kasih. Ada closing statement terakhir sebelum saya close ini kamu Klis. Intinya ini tahun baru, jadi memang ternyata resolusi itu harus kita tuliskan, lalu kita bicarakan dengan share vision, dengan tim yang ada di sekitar, dengan keluarga, kita komunikasikan, karena mereka boleh jadi ikut menjaga resolusi kita. Ayo, enjoy the journey, banyak gunakan pendekatan-pendekatan yang lebih horizontal, engagement, sehingga istri, anak, tim, keluarga kita menjadikan perjalanan ini menjadi milik mereka juga. Begitu Kak Hari, terima kasih, dan kakak-kakak semua yang hadir. Sampai ketemu pada pertemuan atau pada sesi-sesi yang lain. Keep healthy, happy, and blessed. Terima kasih. Terima kasih Kak Mukhlis, luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, malam hari ini dengan diawali awal tahun 2023 ya, program kita yang pertama, kita belajar sesuatu yang baik dari seorang coach yang sudah sedikit banyak sudah banyak pengalaman ini ya, membangun korporasi, memimpin perusahaan, bahkan beliau sekarang adalah komisaris dari satu perusahaan holding ya, dari grupnya IPB ya, kalau tidak salah kamu Klis ya. Iya. Dan itulah sebabnya malam hari ini kita belajar sebetulnya tujuannya supaya kita terus bagaimana kita bertumbuh, dan dengan setelah tadi kita dengarkan setelah pasca COVID pandemik ini ya, bagaimana supaya kita terus survive gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, biarlah di dalam melewati tahun ini kita terus maju, dan seperti tadi kalau kita dengarkan kamu Klis bilang seperti dalam di laut, jangan terlalu keras gitu ya, tapi bagaimana menyimbangkan gitu kan, menyimbangkan perjalanan dan terus maju gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita terus berkembang dan maju dalam tahun 2023. Baik, terima kasih kamu Klis. Terima kasih Kak Hari. Bahwa manfaat yang luar biasa bagi teman-teman dan sahabat-sahabat yang mendengarkan, bahkan mungkin yang nanti direkaman. Dan jangan lupa sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, tolong subscribe channel dari Gema Kebijaksanaan dan sebarkan ini kepada teman-teman untuk bisa memberi manfaat, dan juga follow dari Instagram kita supaya Anda bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan dari Gema Kebijaksanaan. Ya, baik.
Terima kasih, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Kita akan berjumpa kembali di dalam minggu berikutnya. Terima kasih. Sukses selalu buat Andanya. Terima kasih.